Lalu bagaimana ciri-ciri takjil yang mengandung bahan berbahaya? Di studio telah hadir Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Prof. Taruna Ikrar. Selamat siang Prof. Taruna, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Ini meresahkan ya, karena bulan Ramadan ini beberapa kali ada berita atau sudah banyak berita yang ditemukan zat-zat berbahaya di takjil seperti ada boraks, formalin, tadi juga ada rodamin B. Nah sebenarnya ciri-cirinya itu masyarakat bisa melihat dengan mata tidak sih Prof kalau untuk ada makanan berbahaya zatnya di dalamnya? Iya, tentu bisa dilihat ya. Ciri-ciri kalau misalnya dia mengandung rodamin B atau zat pewarna, biasanya warnanya terlalu merah itu dari biasanya. Atau misalnya kalau dia mengandung boraks. Kalau boraks ini adalah sebetulnya zat pengawet kayu. Itu biasanya lebih kenyal, kelihatan lebih segar, kelihatan juga bahkan lebih cerah dibanding biasanya. Dan tentu kalau dirasakan biasanya terasa pahit dan kita tahu apalagi kalau mengandung formalin. Formalin juga itu zat berbahaya. Nah, tujuannya biasanya para pengusaha-pengusaha itu untuk apa yang dijual itu bisa bertahan lama. Tapi masyarakat harus tahu ini dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan karena selain bisa berdampak penyakit misalnya kanker hati ataupun gangguan ginjal. Jadi kita betul-betul, nah oleh karena itu mulai dari 24 Februari Badan POM telah memberikan surat edaran ke seluruh balai besar, balai dan loka di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan ini. Dan kami Badan POM bertindak sejak 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Dan kami sudah umumkan hasilnya selama ini bahwa memang ada beberapa zat atau beberapa tempat yang kita temukan. Dari total yang kita temukan, yang dari jumlah lokasi yang kita periksa yaitu hampir 5.000-an, yaitu 4.600 lebih lokasi dari kerja keras tim kami di seluruh Indonesia, itu kita temukan 1,94% itu ada yang berbahaya. Sementara 98,6%, 0,6% aman. Oke, jadi masih banyak yang lebih aman, syukurnya ya Prof ya. Baik, biasanya nih zat-zat berbahaya itu ditemukan pada makanan apa saja? Apakah kue-kue basah atau gorengan supaya masyarakat itu lebih hati-hati juga nantinya? Ya seperti tadi yang sebutkan, kue-kue segar kayak gorengan, misalnya tahu goreng, kita temukan juga ada yang di tempe, kita ada pada gorengan pisang goreng. Itu biasanya zat apa Prof? Itu biasanya dia ngandung biasanya boraks dan formalin. Sementara kalau yang makanan takjil misalnya yang berwarna, misalnya cincau dan sebagainya, biasanya mengandung zat pewarna biasanya. Baik. Nah itu biasanya di jajanan-jajanan yang pasar tradisional seperti ini atau di pusat perbelanjaan juga ada yang seperti itu Prof? Ini pada umumnya di jajanan-jajanan pasar seperti ini. Oke. Nah, berbicara juga mengenai pusat perbelanjaan. Nah, biasanya kan ini kalau mendekati Lebaran atau Ramadan itu juga orang banyak mengirimkan hampers ya, Prof ya. Betul. Nah, hampers itu ternyata juga kita harus mewaspadai ya, harus banyak dicek. Apa saja yang perlu diperhatikan, Prof, kalau kita menerima hampers atau ingin mengirim hampers? Jadi, masyarakat perlu ketahui bahwa di Badan POM itu kita untuk pengamanan masyarakat kita punya konsep cek klik. Cek kemasan, cek labelnya, terus cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya. Karena kenapa itu penting? Karena boleh jadi itu makanan yang dijual itu ilegal, berarti tidak ada penjamin keamanannya. Yang kedua, boleh jadi sudah kadaluarsa. Jadi berbicara tentang Pampers ini biasanya karena kan kebutuhan meningkat 30% lebih. Nah berarti kan banyak orang yang biasanya ingin mencuci gudang. Nah kita pingin yang cuci gudangnya yang masih legal dan yang masih baik, yang kadaluarsa nggak usah lagi dibuat begitu kan. Jadi
himbauan kepada masyarakat, cek betul masa kadaluarsanya. Cek kadaluarsa, karena kalau dia sudah lewat dari kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa, berarti kualitas keamanan, safety foodnya atau security safety-nya sudah tidak bagus. Perlu diwaspadai. Dan ada Prof temuan seperti itu yang ditemukan oleh Badan POM? Oh iya, kita temukan dari penemuan kami yang kami umumkan di intensif kemarin. Kita temukan yaitu 35.000 spesies. Banyak juga ya? 35.000 spesies itu jumlahnya 19.000 lebih, itu tidak memiliki izin edar. Terus ada 40% itu sudah kadaluarsa. Baik. Dan ada 4% yang sudah rusak. Baik. Yang kami temukan. Jadi betul-betul kita apresiasi tim Badan POM dari seluruh Indonesia bekerja keras untuk melindungi rakyat kita. Iya, iya. Dan mungkin juga apa yang diakibatkan kalau kita mengkonsumsi makanan atau hampers yang tidak memiliki izin edar atau sudah lewat kadaluarsa? Nah, kalau dia tidak memiliki izin edar, itu berarti tidak ada penjamin. Tidak penjamin berarti kan ilegal. Boleh jadi itu produk impor atau produk dalam negeri yang tidak tahu, tidak ada, mungkin ada yang kandungannya tidak jelas. Kandungannya gitu, tidak jelas. Oke. Nah, kalau ada izin edarnya, berarti dia harus ada label, dia harus cantumkan apa isinya. Berarti ada penjamin. Dan Badan POM kalau sudah mengeluarkan nomor izin edar, itu betul-betul kita cermati betul. Tidak mau, karena kita ingin melindungi rakyat. Jadi pasti sudah ada jaminan aman, terus ada jaminan kualitasnya. Karena tidak mungkin kita kasih izin edar kalau kualitasnya di bawah standar. Kemudian yang berikutnya, klaim yang ada di label itu pasti harus didasari oleh dasar yang jelas. Iya kan? Nah, kemudian kalau kadaluarsa, ya kita harus tahu pangan olahan itu terbagi dua sebetulnya. Ada yang high risk, ada yang low risk. Yang high risk itu biasanya makanan-makanan yang steril. Artinya misalnya untuk orang-orang khusus, untuk anak, untuk ibu hamil, atau untuk orang tua, itu kita spesifik itu disebut high risk. Tapi ada juga yang low risk. Nah, kalau baik yang high risk atau low risk, itu kalau sudah ada nomor izin edarnya, maka itu sudah ada jaminan. Tapi kalau tidak ada nomor izin edarnya, berarti itu kemungkinan berbahaya. Dan apalagi kalau sudah masuk kadaluarsa, berarti itu sudah rusak. Kalau rusak bisa tumbuh mikroorganisme di situ, misalnya jamur, bisa tumbuh bakteri, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat kita. Jadi seperti yang kami temukan tadi, 55% ada yang tidak punya izin edar, terus ada 40% lebih sudah kadaluarsa, dan ada 4% yang sudah rusak kita temukan. Makanya kita tarik dari peredaran. Oke, mungkin kedepannya juga Prof Taruna, apa yang akan dilakukan oleh Badan POM lagi untuk bisa menstabilkan ya bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar ini atau yang sudah mengandung zat-zat berbahaya? Aksi apa lagi, mungkin aksi nyata apa lagi yang akan dilakukan untuk bisa menyiagakan ini semua? Ya, yang pertama tentu kita mau jelasin bahwa Badan POM tentu bagi yang pelanggar-pelanggar ini kita bisa jatuhkan sanksi administrasi, kita cabut izin edarnya, kita berikan peringatan, kita berikan teguran, tentu kita bisa lakukan juga pembinaan. Tapi kalau dia sudah betul-betul merugikan, kita bisa sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, pasal 436 dan 435, itu kita bisa masukkan ke penjara 12 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Nah, jadi itu yang kita lakukan untuk pencegahan, jangan sampai terjadi lagi, supaya yang nakal-nakal ini bisa berhenti melakukan. Ya? Nah, tetapi kedepannya kita juga harapkan ada pembinaan pada masyarakat yang kita sebut dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi
seluruh balai-balai besar dan balai se-Indonesia, Balai POM itu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, kemudian yang paling penting lagi, tentu kita lakukan baik operasi cyber. Jadi di Badan POM kita punya Direktorat Cyber yang bahkan Direktorat Intelijen dan Penyidikan untuk selalu melihat yang dijual di pasaran online. Nah, tapi intelijen kami bisa turun ke pasar, bahkan bisa melakukan sampling. Itu semua untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang kita sebut kejadian luar biasa. Baik, semoga bisa terus mendisiplinkan ya, dan semoga semakin berkurang yang nakal-nakal ini. Terima kasih Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Prof. Taruna Ikrar sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini. Salam sehat ya Prof. Salam sehat, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.